Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Wode Kadayanti SPD MPD dengan nomor induk dosen nasional 09300790003 dan NUPTK 5062768669130123. Saya adalah salah satu dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara. Nah, video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pembelajaran matematika di sekolah dasar yang berbobot 3 SKS dan di program pada semester 5. Mata kuliah pembelajaran matematika di SD ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 4, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami pembelajaran matematika di SD secara mandiri. Mahasiswa mampu merancang pembelajaran matematika di SD melibatkan iptek. Mahasiswa mampu mengevaluasi pembelajaran matematika di SD. Mahasiswa mampu mensimulasi rencana pembelajaran matematika di SD. Deskripsi mata kuliah ini membahas mengenai penguatan materi matematika di SD yang meliputi himpunan, bilangan, pengukuran, geometri, dan statistika sederhana, serta pengembangan pembelajaran tematik, perangkat pembelajaran, media berbasis IT, dan penilaian kognitif, psikomotorik, dan afektif sesuai kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. Baik, adapun materi pada kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi dasar matematika di sekolah dasar. Yang kedua, penguatan materi matematika di sekolah dasar. Yang ketiga, pembelajaran matematika dalam pendekatan tematik terpadu. Yang keempat, perancangan indikator pembelajaran menggunakan model A, B, C, D. Dan yang kelima, pengembangan pokok-pokok materi ajar matematika SD berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang keenam, pengembangan media pembelajaran kreatif dan berbasis IT dalam pembelajaran matematika. Yang ketujuh, model-model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran matematika SD. Yang kedelapan, perencanaan perangkat pembelajaran matematika SD. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah penilaian pembelajaran matematika SD. Baik, untuk metode pembelajarannya yang digunakan meliputi yang pertama kolaboratif learning, yang kedua diskusi based learning, yang ketiga project based learning, lalu yang berikutnya contextual learning, dan yang terakhir itu adalah penugasan. Adapun komponen penilaian dilakukan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama pengetahuan, berikutnya sikap, lalu keterampilan, dengan komposisi sebagai berikut. Nah, untuk komponen terdiri dari 5 item. Yang pertama adalah kehadiran, di mana presentasinya ada 10%, kemudian keaktifan diskusi 20%, tugas individu dan kelompok 20%, ujian tengah semester atau UTS 20%, dan ujian akhir semester atau UAS adalah 30%. Baik, demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah pembelajaran matematika di SD untuk mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkron tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Sehat ya ini? Sehat. Nah, walaupun cuaca agak mendung ya, tapi saya lihat masih banyak ini yang bisa hadir, alhamdulillah. Oke, baik, hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-6 ya. Ya, kita sudah masuk di pertemuan ke-6 untuk mata kuliah
pembelajaran matematika di SD. Nah, baiknya sebelum kita memulai perkuliahan kita berdoa dulu agar materi apa yang kamu peroleh bisa mudah kamu pahami. Oke, tolong yang di depan ini sudah siap untuk baca doa, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nah, sebelum Ibu masuk di materi hari ini, Ibu mau ngecek dulu nih siapa yang tidak hadir. Oke, Jihan. Oke, Wahab. Vela. Oke, saya rasa hadir semua ya. Oke, kalau begitu Ibu akan menanyakan dulu nih, apakah ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu yang Ibu ajarkan? Ada yang ingat? Satu orang saja. Ya, silakan Wanda. Materi yang kita pelajari kemarin itu tentang materi pengembangan pokok-pokok ajar matematika di SD berdasarkan standar nasional pendidikan. Oke. Pokok-pokok materi yang kita diajarkan itu tentang standar pendidikan, terus fokus pada standar kompetensi lulusan. Untuk materi matematikanya itu mencakup bilangan, geometri dan pengukuran, statistika dan data, dan aljabar dasar pola bilangan. Wih, lengkap sekali ya. Terima kasih Wanda, berikan aplaus. Berarti Wanda ini catatannya masih rapi nih, jadi diingat ya. Oke. Jadi sebenarnya hari ini adalah, kalian bisa lihat di layar ya, implementasi media pembelajaran kreatif yaitu Canva. Saya memilih Canva dalam pembelajaran matematika di SD. Kelanjutan dari materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kalian sudah kuat ini materi matematikanya sudah kuat nih ya. Sekarang bagaimana caranya kalian mendesain materi itu supaya menarik, mudah dipahami oleh siswa. Maka hari ini kita akan membahas bagaimana media yang tepat untuk mendesain materi matematika. Oke, baik, kita langsung di materi. Nah, ini materi implementasi bisa dilihat kita melibatkan IT. IT di sini adalah Canva-nya ya. Kemudian bentuk pertemuannya kita hari ini mix, ada kuliah, ada praktek. Jadi saya lihat ini sudah ada yang bawa laptop. Soalnya sebentar kita sembari Ibu jelaskan bagaimana caranya, kalian juga langsung kerjakan. Nah, terus ini adalah bagian dari sub CPNK-nya, bisa dilihat. Dan waktu kita mulai dari jam 8 sampai jam 10.30. Oke, next. Nah, jadi Ibu perlu memberitahu dasar atau latar belakang, kita perlu mempelajari materi ini. Itu kata kuncinya ada satu, inovasi. Semua guru harus berani, jangan takut berinovasi. Ingat, inovasi. Jadi inovasi di sini yang ditawarkan adalah melibatkan Canva. Nah, siapa di sini yang sudah pernah coba menggunakan Canva? Sudah semuanya. Oh, karena sudah semester 5 ya. Jadi sudah mengambil mata kuliah yang teknologi IT ya. Nah, oke. Kemudian tujuan bisa dilihat ya, mahasiswa atau adik-adik sekalian bisa memanfaatkan Canva dalam membuat media pembelajaran yang menarik dan kreatif. Kalau membuat mungkin semua orang bisa, tapi menarik dan kreatif itu limited edition istilahnya. Oke, next. Nah, mengapa menggunakan Canva dalam pembelajaran matematika? Kalian kan sudah pernah akses kan Canva, di dalamnya banyak fitur-fitur yang mensupport kita mendesain atau membuat media pembelajaran. Yang salah satunya, lihat apa mudahnya, yaitu yang pertama aksesibilitas ya, mudah digunakan, terus kreatif dan desain visual. Jadi sudah ada template-nya kan? Dan berwarna-warni. Kemudian interaktif dan fleksibilitas dalam berbagai format. Oke, jadi Ibu itu ingin kita lama-lama di prakteknya nih, supaya ada hasilnya. Jadi pas keluar dari ruangan ini kalian sudah punya karya sendiri.
Oke, next. Berikutnya yaitu fitur Canva yang mendukung pembelajaran matematika. Nah, ini fitur-fiturnya. Tadi saya katakan ada template, elemen, geometri, animasi, dan lembar kerja interaktif. Nah, sebentar kita akan praktek. Oke, berikutnya. Ini contoh penggunaan Canva dalam pembelajaran matematika bisa dilihat. Yang pertama membuat infografis pecahan. Nah, pecahan ini paling susah kalau diketik di Word. Siapa yang kesusahan kalau ketik pecahan di Word? Kadang kita harus cari dulu kan equation ya, pilih satu-satu. Kalau di Canva sudah ada template-nya, tinggal masukkan angkanya. Berikutnya lagi lembar kerja perkalian. Nah, ini perkalian kadang kita suruh siswa menulis sekali-kali 1 sampai 10. Di Canva sudah ada formatnya, tinggal mereka mengisi kotak-kotaknya. Kemudian diagram data pengukuran ini juga. Ini kalau misalnya kita mau bentuk, ini biasanya sih di statistika ya, ada diagram data perbedaan. Nah, pakai grafik batang, garis dan sebagainya. Nah, sebelum ibu kita masuk di praktek, ini slide berikutnya ini udah praktek nih. Ada pertanyaan terkait Canva? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Namanya siapa? Duduk aja, enggak apa-apa. Baik, perkenalkan nama saya Nigustiya Nyuman Sugianti. Pertanyaan saya itu apa perbedaan Canva dan Kahoot, di mana keduanya merupakan media pembelajaran digital? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Berarti sudah kenal juga aplikasi selain Canva ya, yaitu Kahoot. Kalau Kahoot kalian sudah pernah gunakan, kalian bisa lihat Kahoot itu lebih condong atau mayoritas dia ke kuisnya, ya. Jadi biasanya diberikan di awal atau di akhir kuis yang berisi pertanyaan, ya. Kalau Canva dia mendesain media mendesain materi untuk membantu guru dalam mengajarkan materi tersebut. Nah, Canva lebih ke situ dia, condong ke situ. Oke, nah sekarang sambil saya jelaskan di slide berikutnya. Ada lagi pertanyaan? Maaf. Oke, sorry saya terlalu semangat ya, jadi berikan dulu aplaus buat temannya nih, Eva ya. Oke, Eva. Nah, sekarang tolong dibuka Canva-nya. Kita sama-sama mendesain materi matematika di Canva. Jadi langkah yang pertama ini bisa dilihat kita pilih template sesuai kebutuhan. Ya, langkah kedua sesuaikan elemen visual, gunakan animasi dan ekspor dan gunakan dalam pembelajaran. Nah, kita sama-sama ya mendesain pembelajaran ini. Ada yang sudah buka Canva-nya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita buka Canva-nya. Nah, sekarang di home. Udah ada yang di posisi ini? Nah, lalu kita klik matematika. Ketik matematika. Nah, oke, sorry tidak kelihatan ya, saya belum minimize. Atau saya keluar dulu. Oke. Canva. Klik matematika. Udah? Udah tampilannya sama? Sekarang kita akan buat yang mana nih? Banyak pilihan. Bentuk aljabar ya? Waduh, bentuk aljabar ini edu, berarti tidak semua bisa terakses. Kita cari yang bisa semuanya, standar aja. Yang mana? Yang ini aja, bilangan rasional ya. Tapi ini kelas 7 SMP. Nah, kita cari yang sesuai materi anak didik kita. Nah, yang mana kira-kira? Jadi harus kita memilih. Apakah trigonometri sudah diajarkan di SD? Itu perlu kita tahu. Belum ya? Nah, mungkin sudah tapi tidak full, tidak mendalam. Nah, ini pasti diajar, sudah kelihatan ya. Mengenal simbol matematika kelas 2 sekolah dasar sudah ada template-nya. Tinggal kita modifikasi.
Nah, siapa yang sudah terbuka seperti ini? Coba Ibu lihat. Kalau ada kendala boleh tanya ke Ibu. Kita sama-sama menyusun media pembelajaran. Oke, sudah mantap. Oke. Lalu kita memilih. Silakan mendesain kelas 2 SD, boleh ditambah kelas 2 SD apa? SD Negeri 1 Kendari, SD ya, ada identitasnya di covernya. Dan boleh tulis nama kamu, by siapa yang buat? Oleh Vela. Dengan ini, karena ingat ya, kreativitas itu dihargai. Punya kita walaupun satu halaman itu ide kita itu dihargai. Dan Ibu ingin calon-calon guru SD ini berani berinovasi. Nah, jadi perhatikan, sudah banyak template-nya. Nanti kalian isi semenarik mungkin. Boleh tambahkan elemennya di sini, ya, desainnya di sini, elemennya di sini, dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan terkait tutorial dalam penggunaan Canva dalam pembelajaran matematika? Jelas ya? Oke, jelas ya, alhamdulillah kalau begitu, karena saya tahu mahasiswa Ibu ini tidak gaptek ya. Terbukti pada hari ini banyak yang bawa laptop. Artinya kalau punya laptop pasti sering di otak-atik laptopnya. Oke, kalau begitu kita masuk lagi di pembelajaran selanjutnya atau slide berikutnya, yaitu tips elemen apa? Ini belum terbuka. Tips implementasi Canva dalam pembelajaran matematika. Nah, ada tipsnya. Jadi kita ketika membuat, kita harus tahu apa supaya waktu kita tidak terbuang percuma. Jadi tipsnya itu yang pertama sesuaikan dengan tingkat kelas, yang kedua fokus pada konsep utama, yang ketiga gunakan sebagai media kolaboratif, yang keempat uji desain pada siswa. Jadi pada akhirnya desain kita atau media yang kita buat, kita akan kasih ke siswa. Jadi pastikan jangan apa ya, biasanya itu kalau ketika di print warnanya terlalu banyak, maka tulisannya tertimpa dengan warnanya. Jadi pastikan sebelum membagi ke siswa, karena siswa itu pasti cepat responnya kalau ada yang tidak jelas, ya. Oke, kemudian di slide berikutnya, nah tantangan. Nah Ibu tanya, Canva ini kalau di daerah sinyalnya mungkin agak sulit, bisa tidak kita gunakan? Nah itulah salah satu tantangannya. Tantangannya adanya keterbatasan akses internet ya. Kemudian keterbatasan dalam keterampilan teknologi. Mungkin dia punya laptop, punya maksudnya di daerahnya punya internet, tapi karena dia tidak sedikit inovasinya, kreativitasnya, jadi dia tidak terlalu banyak bergerak lah, berkarya begitu, membuat. Oke, kalau misalnya akses internetnya di daerahnya sulit, maka memang dibuatnya itu di daerah yang ada sinyal, nanti diterapkan yang tidak ada sinyal. Mengerti maksud Ibu? Jadi dibuat dulu di tempat yang memang mensupport internet, nanti boleh di-download, diterapkan, bisa offline dia. Nah, tidak mesti harus, kan ada aplikasi yang kayak Kahoot tadi, dia butuh sinyal. Kalau tidak ada sinyal dia tidak bisa digunakan. Nah, kalau Canva bisa, asalkan dibuat dulu di daerah yang ada sinyalnya. Begitu dia keuntungannya. Kemudian yang ketiga ya ini sama, kreativitas dalam desain. Semakin sering kita melihat contoh, semakin banyak wawasan kita tentang desain. Oke. Kemudian jadi sebelum Ibu tutup perkuliahan hari ini, Ibu mau bertanya nih, siapa yang bisa menyimpulkan apa perkuliahan kita hari ini? Kesimpulan apa yang bisa kita dapat? Umi coba tolong. Kesimpulan perkuliahan kita hari ini bahwa Canva adalah alat yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran matematika, terutama dalam visualisasi konsep abstrak. Oke, itu untuk Canva-nya ya. Ada lagi yang lain yang bisa menambahkan
dari kesimpulan Umi, mungkin Canva untuk dari sudut pandang seorang calon guru nih, apa yang kesimpulannya? Canva itu bisa membantu atau memudahkan guru dalam membuat media atau mendesain media pembelajaran. Ya, itu kesimpulannya. Jadi bisa Ibu lengkapi, bisa dilihat di layar, yaitu Canva sebagai alat ya yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran matematika, terutama dalam visualisasi konsep abstrak. Ya sama seperti tadi yang dikatakan Umi ya, kurang lebih. Terus yang kedua, nah ini yang Ibu maksud. Apa gunanya bagi guru dapat menciptakan media pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan sesuai konteks hari-hari. Itu manfaatnya. Jadi ada jangka pendek, ada jangka panjang. Karena kalian calon guru SD. Nah, untuk informasi desain Ibu atau PowerPoint Ibu ini dari Canva. Coba lihat, warna-warni kan? Nah, begitupun juga anak SD. Usia mereka itu butuh banyak warna. Semakin kreatif gurunya, semakin menarik pembelajarannya. Oke? Nah, sebelum Ibu tutup perkuliahan hari ini, Ibu mungkin sebagai ucapan terima kasih kalian antusias. Tadi yang menjawab pertanyaan Ibu siapa saja? Angkat tangan tolong. Ibu mau kasih hadiah. Nah, ini Ibu buat adalah modul matematika kelas 4 SD. Ini buatan Ibu. Dan ini terbuat dari Canva. Nah, jadi ada bukti real bahwa memang matematika kelas 4 SD berbasis etno matematika rumah adat Buton itu adalah real bisa jadi sebagai modul ajar dari Canva. Nah, silakan yang tadi yang saya bisa menjawab pertanyaan saya kasih hadiah. Eva, Ayu ya, Wanda, dan Umi. Oh ya, hanya 3 orang yang beruntung hari ini. Berikan aplaus buat 3-3-nya. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari model-model pembelajaran kooperatif. Jadi hari ini medianya, minggu depan model-model pembelajaran kooperatif. Nah, untuk tugasnya, tetap Ibu akan kasih tugas. Yang pertama, bagaimana cara kita mengatasi keterbatasan akses internet dalam menggunakan Canva? Ibu ingin kamu punya opini sendiri. Ya, apalagi mungkin daerah kamu tidak sulit sinyal. Kemudian yang kedua, apakah ada aplikasi lain serupa dengan Canva yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran matematika? Nah, bisa saja mungkin kamu ada punya pilihan yang lain yang tidak kalah jauh bagus dari Canva. Terus yang terakhir ini yang berat mungkin, membuat media pembelajaran kreatif berbasis IT. Dalam hal ini Canva ya, dalam pembelajaran matematika di SD untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi ini dikerja untuk poin 3 dikerja berkelompok, poin 1 dan 2 individu. Ya, tugasnya. Oke, cukup ya, cukup jelas terkait tugasnya. Ada kendala, kalau ada kendala boleh kalian konsultasi ke Ibu. Supaya nanti kalau medianya jadi kita bisa upload di YouTube PGSD Universitas Sulawesi Tenggara. Oke, cukup ya. Ibu punya satu quote, semoga kalian terinspirasi bahwa setiap inovasi dan teknologi yang digunakan guru membuka pintu masa depan bagi muridnya. Kalian kelak kalau jadi guru pasti punya murid kan? Oke, jadi cukup sampai di sini ya perkuliahan hari ini. Semoga apa yang Ibu beri hari ini kalian bisa pahami dan bisa aplikasikan langsung. Oke, Ibu tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.